pertama yang harus kita pahami adalah betul-betul kita tahu peran kita sebagai seorang hamba Allah. Kedua, betul-betul kita paham peran kita sebagai seorang anak, peran kita sebagai seorang istri, peran kita sebagai seorang ibu, dan peran kita sebagai seorang anggota masyarakat. Kelima-limanya kita harus melakukannya dengan semaksimal mungkin. Peran sebagai seorang hamba Allah bagi orang-orang yang menyadari untuk apa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dengan mengerti konsep seperti itu, maka kita memahami bahwa semua kegiatan kita di muka bumi ini harusnya adalah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tidak hanya sholat saja, ibadah tidak hanya berzakat saja, tidak hanya pergi haji, umrah dan lain-lainnya, tapi semua perkara yang sekiranya Allah ridha dengan perbuatan kita, Allah cinta, Allah senang, itulah bagian dari ibadah. Begitu pula sebaliknya, kita tak melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan konsep bahwa Allah menciptakan kita bukan karena main-main, tapi karena untuk ibadah kepada Allah, maka kita paham Allah punya haknya Allah untuk diibadahi. Namun kita harus paham, kita beribadah atau tidak, kita sholat atau tidak mengurangi kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang memerlukan sholat kita, bukan Allah. Kita sholat tak sholat, Allah tetap mulia. Yang memerlukan sholat, yang memerlukan ibadah-ibadah lainnya adalah kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha. Seluruh kebaikan yang engkau lakukan ya untuk dirimu sendiri. Semua keburukan yang engkau lakukan untuk dirimu sendiri. Artinya kalau kita memahami konsep bahwa seluruh hidup adalah ibadah, bekerja pun ibadah, ngasuh anak adalah ibadah, taat kepada suami adalah ibadah, mengerjakan pekerjaan sehari-hari adalah bagian dari ibadah, sehingga tenang sekali hidupnya. Berbisnis, berniaga adalah ibadah. Kalau ada orang yang berbisnis, berniaga, lalu merasa iri, dengki dengan orang lain karena orang lain lebih berhasil, lebih sukses dibanding dengan dirinya, kemudian ia merasa dia mencuri idea saya dan segala macam penyakit hatinya, susahlah hidup kita. Tapi kalau kita tahu bahwa yang perlu saya fokus dalam hidup ini adalah beribadah, ikhtiar semaksimal mungkin, tak perlu pikirkan orang lain diberi kenikmatan oleh Allah, alhamdulillah kita doakan dia, kita juga mendapatkan hal yang sama. Karena malaikat mengatakan kau juga dapat yang sama kalau kita mendoakan orang lain. Kalau kita merasa bahwa kehidupan ini adalah ibadah, maka tenang hidup kita, teman-teman sekalian. Seperti itu. Kemudian kita mengetahui dan senantiasa berucap dalam sholat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untukmu wahai Allah. Sadar tak kita ucapkan itu setiap hari? Kita berikrar, berjanji, mengucapkan, ya Allah, semuanya ya Allah hanya untukmu wahai Allah. Kalau kita tahu dan kita sadar dengan ucapan kita, maka kita melakukan berbagai macam kegiatan, berusaha untuk lillah karena Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dalam beramal menjadi hal yang sangat penting, teman-teman sekalian. Ikhlas dalam beramal bagaikan kepala dengan tubuh. Ikhlas adalah kepalanya. Kalau kepala tidak ada kehidupan, tidak ada tubuh, betul? Tubuh tak akan bisa hidup. Begitu pula dengan ikhlas, segala sesuatu yang dilakukan lillah karena Allah. Kalau berbuatan tak ikhlas, tak lillah karena Allah, tak dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan sia-sialah perbuatan itu. Jadi kalau kita mengerti konsep bahwa akulah hamba Allah, aku punya hak, Allah punya hak untuk diibadahi, untuk kita beribadah pada Allah, maka hari-hari yang kita jalankan adalah penuh dengan mencari ridha Allah, mencari perhatian dari Allah Subhanahu wa taala.
Ibu-ibu melayan suami, terkadang suami marah, suami tak suka. Kita pun kadang kesal, tak suka dengan suami. Tapi ibu masih tetap memasak, ibu masih tetap gosok baju, ibu masih tetap sapu. Sebab apa? Sebab ibu tahu bahwa melayani suami adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ibu tahu bahwa perempuan solihah di dalam agama Islam adalah fasolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Salah satu syaratnya dalam surah An-Nisa ayat 34 adalah taat kepada Allah. Kita benci, terkadang tak suka dengan suami, tapi kita tetap layan suami dengan baik. Sebab kita paham bahwa kita sedang melakukan ibadah. Kita mencuri perhatian Allah, mencari perhatian Allah, bukan mencari perhatian suami atau orang lain. Itu adalah bagian dari memahami konsep bahwa hidup kita adalah fungsinya sebagai seorang hamba Allah yang pekerjaannya adalah mengabdi. Kita semua sama, Allah takdirkan Oki menjadi orang yang tampil di televisi, fulanah menjadi guru, fulanah menjadi lawyer. Semua Allah bagi-bagi peran, tapi sebetulnya tetap sama. Apapun yang Allah bagikan kepadamu, peran-peran tersebut adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dokter adalah jalan untuk ibadah kepada Allah. Lawyer, pilot dan semuanya, semua profesi adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikatu inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiqu dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Masih dalam pembahasan peran kita sebagai seorang hamba Allah selain untuk beribadah, ternyata kita tahu bahwa dalam surah Al-Baqarah ayat 30 peran kita adalah sebagai seorang khalifah, sebagai seorang pemimpin di muka bumi ini, teman-teman sekalian. Yang malaikat-malaikat ketika Allah menciptakan manusia dalam surah Al-Baqarah ayat 30, malaikat mengatakan, untuk apa ya Allah? Wahai ya Allah, tahu tak bahwa manusia-manusia ini hanya akan merusak bumi saja dan melakukan pertumpahan darah saja. Namun Allah lebih mengetahui daripada para malaikat. Allah pilih kita sebagai seorang khalifah yang tugasnya adalah memakmurkan bumi, yang tugasnya adalah sebagai wali Allah, yang tugasnya adalah kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian adalah umat terbaik yang tugasnya mengajak orang pada yang baik-baik dan mencegah orang pada yang buruk-buruk. Seorang khalifah, seorang pemimpin yang salah satu tugasnya adalah mengajak orang lain pada yang baik-baik, mencegah orang lain pada yang buruk-buruk, memakmurkan bumi. Pertama, tugas sebagai seorang hamba Allah. Kemudian